dengan novel sejarah. Novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Sifat naratif dan deskriptif adalah naratif sendiri ialah bercerita tentang urutan peristiwa dan waktu, sedangkan deskriptif menggambarkan secara detail latar dan waktu, suasana, tokoh, kejadian. Bersifat deskriptif merupakan simbolisasi verbal. Adapun contoh dari novel sejarah, yang pertama Kisah Wali Songo karya Damar Susangka, dan yang kedua Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Novel sejarah termasuk ke dalam novel rekon atau ulang. Ada 3 jenis novel rekon. Yang pertama, rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua, rekon faktual adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Yang ketiga, rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dikhayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Perbedaan antara teks sejarah dan novel sejarah. Teks sejarah yang pertama memang pernah ada atau terjadi, sedangkan novel sejarah tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Yang kedua, tidak ditambahi atau direka, sedangkan novel sejarah boleh ditambahi atau direka. Yang ketiga, perlu bukti atau saksi, sedangkan novel sejarah tidak perlu bukti atau saksi. Yang keempat, terikat fakta 5W1H, yaitu who, where, when, what, why, how, sedangkan novel sejarah tidak terikat oleh fakta. Struktur novel sejarah. Yang pertama, orientasi. Penulis mengenalkan setting cerita tokoh, tempat dan waktu, suasana peristiwa. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai permasalahan para tokoh. Yang ketiga, puncak konflik atau turning point. Bagian ini juga disebut sebagai klimaks. Pada bagian ini ditentukannya perubahan nasib beberapa. Yang keempat, penyelesaian atau evaluasi resolusi berisi penjelasan tentang nasib dari tokoh dan juga merupakan wujud akhir atau nasib akhir yang dialami oleh tokoh utama. Yang kelima, koda merupakan kesimpulan sebuah novel. Bagian ini berupa komentar terhadap seluruh cerita. Kaidah kebahasaan novel sejarah. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan banyak konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja material dan kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang kelima, menggunakan kata-kata sifat untuk menjabarkan waktu, tempat, suasana, atau tokoh. Nilai-nilai dalam novel sejarah. Yang pertama, nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban atau kebudayaan. Yang kedua, nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan petua atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang ketiga, nilai agama adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Yang keempat, nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Yang kelima, nilai estetis adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangunan cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian cerita.